Halo, selamat malam. Bersama saya Ihan Martoyo. Saya mengajar di program studi Teknik Elektro UPH dan di STT Reform Indonesia di Kemang, Jakarta. Di dalam klip kali ini kita akan bicara soal bagaimana pelayanan para church dilakukan dan terutama para church biasanya aktif di kampus-kampus. Nah, untuk kebutuhan itu saya ditemani oleh beberapa penggiat yang juga terlibat di para church. Ada Pendeta Yohanes Halim MDiv. Beliau pendeta di Karawaci Presbyterian Church, tetapi juga pembina dari Yayasan Sola Figras yang menjalankan kelompok bina iman Domba Kristus. Selamat malam Pak Yohanes Halim. Selamat malam. Saya juga ditemani oleh dua staf siswa dari Perkantas Surabaya, Pak Anton Katoba MDiv. Selamat malam Pak Anton. Malam, Pak Ilham. Bersama kita juga ada Pendeta Alex Nanlohi, Esos MA. Beliau pendeta di Gereja Kristen Setia Indonesia dan juga aktif di Perkantas Jakarta. Selamat malam Pak Alex. Malam, Pak Ilham. Saya mulai dulu dengan Pak Pendeta Yohanes Halim nih. Pak Yohanes kan tumbuh berkembang jadi mahasiswa Kristen di kampus ITB, itu juga di kalangan para church dan yang paling besar di ITB pada tahun 90-an ya. Bagaimana Pak Yohanes Halim melihat pengalaman itu? Apakah para church memang dibutuhkan di kampus, Pak Yohanes? Ya, terima kasih Pak Ilham. Eh, Waktu ke waktu. Pada waktu itu saya hanya ke gereja karena ikut ke sekolah aktif di pemuda remaja. Saya mulai menjadi Kristen di sana, sehingga bisa dibilang ketika saya bertemu dengan pelayanan kampus itu materi-materi pertama yang menurut saya mengenai iman yang saya percayai, gitu, mengenai kekristenan. Karena gereja tidak secara sistematis, paling tidak gereja saya tidak tahu gereja orang lain, itu tidak secara sistematis mengajarkan saya setelah selesai kelas katekisasi, which is tidak ada suatu yang intentional discipleship seperti itu. Sehingga buat saya ketika bertemu dengan pelayanan ini menjadi sesuatu yang seperti haus dan dipuaskan, gitu ya. Itu seperti posisi seperti itu, gitu. Jadi saya pikir peran kampus itu sangat baik, terutama bagi orang-orang yang memang haus akan materi, di mana maksudnya materi di sini bukan berarti kognitif materi, tapi materi iman, bertumbuh bersama dalam hal seperti itu. Dan itu saya pikir sangat baik sekali. Karena para church memang ditujukan dari awal adalah untuk mengerjakan bagian-bagian yang gereja menjadi blind spot dari gereja. Nah, pemahaman saya seperti itu. Waktu itu saya malah berpikir bahwa para church jauh lebih baik dari gereja dan seharusnya nggak perlu ke gereja. Jadi para church is the best. Tapi Tuhan pimpin saya, puji Tuhan saya tidak pernah meninggalkan gereja selama saya mengikuti para church. Jadi karena para church itu seharusnya memang kalau diposisikan sebagai menutupi blind spot gereja, karena para itu kan bersama ya, alongside, itu sangat-sangat dibutuhkan hari ini. Memang konteks kita Pak Ihan mengecilkan dalam bentuk pelayanan mahasiswa, tapi para church itu kan lebih luas dari sekedar pelayanan mahasiswa. Ada banyak pelayanan-pelayanan yang seharusnya dikerjakan gereja, tapi gereja tidak bisa melakukannya. Jadi saya pikir tetap para church adalah suatu hal yang dibutuhkan, terutama di kampus-kampus yang tidak dimiliki oleh gereja. Kampus yang free ya, maksud saya seperti kampus negeri atau kampus-kampus swasta yang free dari denominasi tertentu. Walaupun di kampus-kampus yang dimiliki denominasi tertentu juga dibutuhkan, tetapi lebih penting yang sebetulnya di sana karena kesempatannya kan tidak berbenturan dengan ajaran gereja yang memiliki universitas tersebut, gitu. Oke, jadi kebutuhannya ada. Tapi para church tidak boleh lupa. Ya, Nah, kalau saya boleh sambung dikit, para church ya. tidak boleh lupa dia adalah menemani gereja, dia tidak boleh menggantikan gereja. Iya, jadi rupanya para church menolong bahkan orang yang Kristen yang tumbuh di gereja encountering lagi ya dengan kelompok-kelompok pemuritan lebih serius kepada ajaran-ajaran gereja, dan di dalam istilah yang dipakai Pak Yohanes Halim, para church itu mengobati blind spot-nya gereja, tetapi relasinya tadi juga udah disebut tidak menggantikan gereja, begitu ya relasinya ya.
Saya mau ke Pak Anton Katoba nih. Pak Anton yang udah 16 tahun ya berkecimpung di pelayanan perkantas, apakah melihat juga, kebutuhan yang serupa yang seperti diceritakan Pak Yohanes Halim? Iya, benar yang dikatakan Pak Yohanes ya bahwa para church itu adalah sebenarnya partner dari gereja, walaupun harus dikatakan para church itu bukan gereja, tetapi partner, sahabat, teman gereja. Nah, kenapa para church dibutuhkan di dalam kampus? Karena menurut saya di dalam kampus itu jemaat itu begitu beraneka ragam, begitu banyak. Maka kalau misalnya setiap gereja masuk ke dalam kampus, berapa banyak gereja yang akan didirikan di dalam kampus. Ya itu sebabnya menurut saya paling efektif itu untuk menyatukan orang dari berbagai denominasi itu melayani bersama sebagai satu tubuh di dalam kampus itu adalah para church. Sekali lagi para church ini adalah partner gereja, kita hanya membina mereka dan kita tidak melakukan fungsi-fungsi gereja. Nah itu. Ya, nanti pada akhirnya kita akan kembalikan mereka ke gereja lokal masing-masing untuk setia. Karena itulah misalnya perkantas itu isinya panggilannya itu adalah menjadi berkat bagi gereja-gereja Tuhan. Jadi kita membina orang-orang itu untuk kita dorong mereka untuk kembali kepada kepada gereja mereka masing-masing. Nah, makanya itu kita mendorong adik-adik mahasiswa yang terlibat di dalam pelayanan mahasiswa itu untuk setia bergereja di salah satu gereja lokal. Nah, supaya gereja itu tidak curiga kepada para church bahwa ini perkantas ini atau pelayanan para church ini kemudian mengambil alih fungsi bukan lagi partner tetapi menjadi saingan. Kita benar-benar adalah menjaga itu bahwa kita adalah partner gereja, sahabat gereja yang tadi Pak Yus katakan bagian yang tidak mungkin dikerjakan oleh gereja. Nah, itu mungkin sedikit dulu dari saya mungkin Pak Alex. Terima kasih mungkin. Oke, makasih Pak Anton. Jadi, istilah yang dilemparkan adalah menjadi partner, tidak boleh menjadi kompetitornya gereja dan, umatnya para church itu, juga harus, tertanam kembali ke gereja lokal begitu ya. Nah, saya ingin ke Pak Pendeta Alex nih yang udah lebih lama lagi berkecimpung ya 23 tahun di perkantas ya. Apakah memang betul para church sebagai partner gereja dan kalau misalnya gereja ternyata berhasil mengerjakan blind spot-nya, apakah para church lantas jadi tidak dibutuhkan? Bagaimana Pak Alex? Baik, Pak. Saya pikir semua yang saya mau sampaikan sebenarnya sudah dijelaskan Pak Yohanes dan Pak Anton. Tapi kalau pertanyaan terakhir yang Pak Ihan tadi tanyakan, saya melihat ya, mungkin bukan karena saya orang para church ya, dalam arti saya full time-nya di para church, saya juga terlibat di gereja saya. Tapi saya akhirnya melihat bahwa ada banyak hal yang memang Tuhan percayakan kepada gereja sebagai kumpulan orang percaya, sehingga kalau kita berbicara gereja lokal, ataupun misalnya gereja dalam sebuah sinode secara organisasi, ada juga banyak hal yang kita tahu bahwa tidak sanggup dilakukan oleh gereja. Nah, kalau misalnya gereja sanggup melakukan, apakah kemudian para church tutup? Saya tetap melihat ada kekhususan, saya pikir yang juga Tuhan hadirkan dengan adanya para church untuk melakukan hal-hal yang kalau gereja lakukan itu mungkin akan gimana ngomongnya ya, akan sulit gereja fokus kepada hal-hal yang memang mungkin itu jadi bagiannya. Atau secara khusus begini, saya melihat ketika misalnya ada pelayanan siswa, saya di pelayanan siswa, Pak Anton di pelayanan mahasiswa, ada pelayanan, saya ketemu teman-teman yang melayani anak jalanan secara khusus, saya ketemu dengan teman-teman yang melayani di dalam pelayanan misi kepada kaum marginal. Nah, itu menunjukkan bahwa ini semua sebenarnya adalah panggilan kita sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus secara universal. Tetapi, kalau kita berbicara hanya gereja lokal, nah pertanyaannya, apakah ada gereja lokal yang sanggup mengerjakan semua? Kalaupun semua sudah dikerjakan, apakah
semua itu telah tuntas begitu. Dan di situ saya pikir kesatuan tubuh Kristus ditantang untuk berjejaring, bekerja sama, sehingga setiap kita bisa mengerjakan bagian masing-masing yang seharusnya tidak saling meniadakan, tetapi saling meneguhkan. Saya pikir konsepnya mungkin seperti itu, sehingga jangan juga kemudian gereja merasa kalau dia sudah sanggup melakukan semuanya, tutup aja para church-nya begitu. Saya sih penghayatannya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Alex. Jadi memang pada dasarnya mungkin nggak ada ya satu institusi apapun yang bisa sanggup melakukan semuanya ya. Sehingga memang butuh kolaborasi, butuh saling mengisi, dan kebetulan kampus punya karakter khusus ya, Pak Anton tadi bilang bermacam-macam mahasiswanya dari gereja mana-mana. Kalau kumpul jadi satu, terus gereja harus masuk, itu malah mungkin lebih repot ya dan lebih rumit ya situasinya di kampus ya. Saya ingin ke Pak Anton lagi nih. Kan kalaupun pelayanan itu melengkapi gereja ya, para church partner gereja, tetapi kan pelayanan itu apalagi kalau udah full time ya di para church juga memakan konsumsi waktu yang cukup tinggi ya. Sehingga seringnya teman-teman di para church itu menjadi dilema bagaimana ya membagi aktivitasnya ya. Padahal memang idealnya tetap ya ke gereja lokal karena para church bukan gereja dan tidak melakukan fungsi gereja. Tapi kapan-kapan kali para church terdorong juga ya melakukan sakramen atau apa karena komunitasnya biasanya kumpulnya di situ gitu. Gimana Pak Anton melihat soal pembagian waktu itu dan soal relasi antara para church dan gereja? Iya, saya pikir memang untuk fungsi-fungsi kalau saya ya pribadi ya Pak Ivan ya, misalnya fungsi-fungsi sakramen itu saya mendorong memang untuk hanya dilakukan oleh gereja lokal. Kenapa? Misalnya soal pembaptisan dan sebagainya. Kenapa di dalam gereja-gereja awal itu dilakukan oleh orang-orang yang melakukan dan bertemu dengan orang yang kemudian diinjili, mereka bisa membaptiskan. Karena waktu itu ya belum secara institusi gereja itu belum baik. Tetapi hari ini kita melihat begitu banyak institusi gereja-gereja lokal. Jadi bagian-bagian yang harus dikerjakan secara institusi oleh gereja, ya kita dorong adik-adik kita untuk kembali dan lakukan di sana. Nah, saya pikir belum ada juga itu perkantas sampai hari ini memberkati pernikahan di kampus ya, Bang Alex ya. Ya, tetap kita adalah yang kita menjadi kekhususan dari perkantas, itulah yang kita kerjakan. Yaitu peninjilan dan pemuridan, pembinaan, membentuk karakter daripada mahasiswa-mahasiswa supaya waktu dia keluar, lulus dari universitas, dia balik lagi ke gerejanya dia, melayani lagi di gerejanya dia. Nah, melayani dia di gerejanya dia. Maka itu saya pikir itu sekali ya, tetap kita mengerjakan panggilan kita, kekhususan kita masing-masing supaya itu tadi, supaya gereja, partner kita sebagai gereja itu berjalan secara harmonis, gereja tidak mencurigai kita, gitu loh. Bahwa ternyata kalian ini fungsi-fungsi gereja secara organisasi pun kalian lakukan. Nah, kalau saya tetap mendorong untuk kembali ke gereja, ya kami sebagai staf, adik-adik terus kami usahakan ya Bang Ian ya. Kalau sebisa mungkin aktivitas-aktivitas kampus yang kegiatan para church itu kita jangan sampai mengganggu ibadah-ibadah kebaktian umum di gereja-gereja lokal. Supaya adik-adik kita juga kita dorong untuk bergereja, tapi kita buat rapat di hari Minggu. Kita buat pembinaan di hari Minggu. Nah, itu yang kemudian jangan sampai itu akhirnya gereja. Loh, ini mana ini anak domba saya? Oh, ke perkantas itu. Nah, perkantas nanti ada sebagai parekat, dilihat sebagai saingan daripada gereja. Mungkin itu kali, Bung Ian, dari saya. Mungkin silakan, Pak Alex. Thank you Pak Anton. Saya ke Pak Yohanes Halim nih. Di dalam kisahnya tadi ya di para church di ITB itu kan ada cerita bahwa walaupun tumbuh di gereja tetapi ketemu para church itu seperti ada encountering yang baru dengan firman Tuhan dan sebagainya ya. Dan bukankah wajar kalau merasa bahwa para church is the best ya, loyalitasnya nanti ke para church-nya begitu ya. Sehingga apalagi kalau ada orang yang tadinya tidak tahu kekristenan, terus bersentuhan dengan para church, terus jadi percaya Yesus, mau dibaptis, lalu difasilitasi oleh para church-nya, itu bagaimana pendapat Pak Yohanes Halim? Ya, saya pikir itu tidak tepat ya, salah.
saya berani mengatakan itu salah karena itu adalah pekerjaan dari gereja. Saya tidak menyangkali bahwa saya bertumbuh dan bahkan rindu melayani Tuhan melalui para church. Itu harus saya akui sampai hari ini. Tetapi saya belajar bahwa para church tidak pernah menjadi means of grace, karena means of grace itu tetap adalah gereja. Saya sudah dikatakan kepada mengkomentari komentar Pak Alex, tapi sayang kalaunya pakai if kondisional ketujuh kalau ada Pak, ya nggak mungkin gitu. Kalau gereja cuma satu, kita nggak perlu para church. Tutup semua para church hari ini. Buat apa para church? Karena cuma satu gereja, toh semua dikerjakan oleh dalam satu gereja. Tapi kenyataan, fakta, kita nggak bisa mungkirin apapun alasannya, you boleh salahin siapa, nggak penting. Gereja udah nggak mungkin jadi satu dalam bentuk organisasi. Sehingga pasti setiap organisasi punya visi berbeda. Saya tidak mengatakan visi satu gereja jelek atau lebih bagus dari yang lain, tetapi gereja Tuhan porsinya terlalu besar untuk dikerjakan oleh satu group of people, of Christ people. Gereja A di Sumatera punya fokus, gereja B di Jawa punya fokus yang nggak bisa, pasti blind spotnya banyak. Jadi menurut saya para church tidak bisa menggantikan gereja, tetapi dengan kondisi hari ini para church. Nah, jadi kalau sampai para church mengambil fungsi gereja, menurut saya para church sudah blunder, offside. Karena seharusnya para church, seperti yang tadi Pak Anton katakan, harusnya membawa jemaat kepada gereja. Saya sangat menghargai Anda tidak rapat di hari Minggu, Anda tidak melakukan kegiatan di hari Minggu, kecuali ulang tahun atau sekali-sekali gitu ya. Itu kan bukan yang rutin ya. Saya pikir itu hal yang baik sekali. Jadi jangan sampai para church offside gitu ya. Goalnya nggak ada harganya nanti. Capek-capek, offside, sorry. Jadi itu persoalan saya. Sehingga yang saya juga terlibat di para church hari ini, tapi lebih ke parenting, tadi seperti dikatakan, maka kami sudah memutuskan tidak akan mengadakan acara di hari-hari gerejawi. Dan tidak ikut-ikutan parenting. Ya, parenting kan di gereja lah. Jadi kita hanya mengisi kekurangan gereja di mana, Bang, gereja tidak ngurusin kampus, tapi banyak juga gereja bukan nggak mau ngurusin, nggak punya kemampuan, tenaga lebih untuk menolong yang couple, untuk grow. Sehingga kami mengisi di sana. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak Yohanes. Jadi ini menarik sekali yang komentar Pak Yohanes, memang benar ya. Para church itu terjadi karena memang gereja Protestan pecah menjadi beberapa bagian ya. Dan kebanyakan para church memang warnanya Protestan. Gereja Katolik tidak punya para church begitu ya. Jadi itu suka atau tidak suka faktanya seperti itu gitu. Saya pelan-pelan ke Pak Alex Nanlohi lagi nih. Kan di dalam pelayanan perkantas para church kita juga ingin biasanya yang beraktivitas di situ punya loyalitas tertentu juga, punya disiplin pelayanan juga dan seterusnya ya. Tetapi kembali tadi sudah ditegaskan oleh Pak Yohanes Halim juga bahwa tidak mungkin ya para church itu mengambil fungsi gereja. Jadi sebenarnya loyalitasnya tetap ada dua begitu ya. Nah ini bagaimana menavigasi hal ini dalam pelayanan perkantasnya Pak? Padahal kan ada kesibukan gereja tapi pingin juga fokus ke perkantas. Bagaimana Pak Alex? Iya Pak, ini memang bukan hal yang mudah, tetapi bukan juga hal yang tidak ada jalan keluarnya. Saya pikir disinilah kami juga membangun, kalau dalam pelayanan kita, dalam materi-materi pembinaan, ada yang namanya mengetahui kehendak Allah, bagaimana mereka bergumul terhadap panggilan, itu dalam materi dasar yang ada dalam buku yang kami pakai, itu ada. Dan termasuk disitulah kita memberi kesempatan mereka untuk terbuka dan melihat, memilih di mana mereka akan involve. Dan ini juga berkaitan dengan kapasitas orang. Jadi ada orang yang mungkin buat dia, aduh saya susah nih di dua kaki, dua tempat. Tapi ada yang ternyata bisa dengan baik melakukannya. Dan juga ini secara khusus ya Pak, karena di pelayanan kampus, beberapa mahasiswa ada dari daerah, sehingga mungkin tidak punya gereja asal di tempat di mana dia hadir, dan kemudian atau dia berkuliah, sehingga mungkin beberapa dari teman-teman kita juga loyalitasnya mungkin kepada pelayanan mahasiswa, karena dia merasa lebih feel at home mungkin, karena dia lebih banyak waktu dengan teman-teman di kampus, dan pelayanan mahasiswa kan hadir terus di kampus.
Sehingga saya melihat, jadi di dalam beberapa pengalaman yang saya temui, jadi mereka akan bergumul dengan serius melihat di mana Tuhan memanggil. Lalu kemudian sesudah itu bisa begini juga, Pak, ya. Saya melihat ya untuk beberapa gereja yang bahkan saya salut ketika tahu bahwa misalnya pemudanya aktif di kampus atau mungkin terlibat dalam pelayanan kampus, beberapa gereja ada yang mengatakan silahkan di situ dulu begitu. Kenapa? Karena beberapa gereja saya lihat juga menyadari bahwa pelayanan mahasiswa ini kan nggak seumur hidup dia di situ. Menjadi mahasiswa itu hanya 3-4 tahun, lalu kemudian lulus. Sehingga kalau gereja bisa melihat bahwa pengalaman ada di pelayanan mahasiswa ini ternyata dibentuk begitu rupa, malah ketika dia masuk ke gereja, ini jadi resource yang sangat baik juga bagi gereja. Nah, tapi itu banyak cerita, Pak, ya. Tapi ini beberapa kisah yang saya coba lihat. Jadi polanya ada yang memang bisa dua-duanya, ada yang harus memilih salah satu, ada yang akhirnya menunda pelayanan gereja, ada juga yang bahkan hanya memilih pelayanan gereja tetapi tetap datang sebagai jemaat ke acara-acara di persekutuan kampus. Ada banyak sekali cerita, tetapi yang menarik adalah semuanya melihat, ada satu istilah yang saya pikir yang ditanamkan kepada kami juga sejak dulu dalam pelayanan, kita adalah perpanjangan tangan gereja. Jadi para church, kalau khususnya Perkantas adalah perpanjangan tangan gereja, sehingga kita tidak menggantikan gereja, bahkan kita mendorong orang yang sudah dibina, kita melihatnya kita ini seperti halte, Pak. Ya, gereja itu terminalnya, ya dia pasti baliknya ke gereja gitu ya. Dari lahir, seseorang lahir sampai meninggal, itu yang layani gereja. Kami cuma Tuhan kasih kesempatan melayani mereka sekitar 3-4 tahun. Nah, dalam masa itu yang kita bisa mengajak mereka lihat ya, ayo berstrategi gimana nih. Nah, mungkin itu kali Pak pengalamannya. Oke, jadi masing-masing mahasiswa harus bergumul sendiri ya, bagaimana dia porsinya, pengaturan waktu dan panggilannya. Nah, tetapi ada satu istilah yang muncul dari Pak Alex tadi soal halte ya, bahwa terminalnya ujungnya gereja, tapi perhentiannya itulah para church ya. Tetapi kan pasti nanti jadi ada pertanyaan yang lebih rumit ya. Ini kalau cuma halte perhentian sementara, apa bisa sustainable gitu ya? Padahal Pak Alex sudah 23 tahun, Pak Anton sudah 16 tahun. Bagaimana mengelola sustainability-nya para church? Kalau gitu kita akan bicarakan di klip yang berikutnya.